warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis metode pembelajaran. Ada saya sendiri, Roisya Fitriani, dan beberapa rekan saya. Saya Akbrilia Kasdanirum. Saya Nustifani. Saya Tasya Fatah Hermita. Adapun sumber referensi yang kami gunakan yaitu dari buku Method of Teaching Chemistry, itu yang dikarang oleh Stephen Foster. Pengertian metode pembelajaran. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode pembelajaran adalah teknik penyajian materi yang dikuasai oleh seorang guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada murid baik secara individual atau secara kelompok agar materi pelajaran dapat dipahami dengan baik. Jadi metode pembelajaran ini memiliki peranan yang penting agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Adapun ciri-ciri metode yang baik dalam proses mengajar, yang pertama adalah bersifat luas, fleksibel, dan memiliki daya yang sesuai dengan watak murid dan materi. Jadi metode yang digunakan itu sesuai dengan karakter dari setiap murid, karena setiap murid pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Selain itu, harus sesuai dengan karakteristik materi. Nah, setiap materi memiliki karakteristik kesulitan yang berbeda-beda, sehingga metode yang digunakan tidak bisa disamaratakan. Yang kedua adalah bersifat fungsional. Nah, yang ketiga itu ada tidak mereduksi materi. Metode yang digunakan harus mengembangkan materi yang ada, bukan meringkas materi, yaitu maksudnya tidak memotong materi yang harus disampaikan. Yang keempat itu ada memberi keleluasaan pada murid, yaitu murid diberi kebebasan untuk aktif kreatif dalam pembelajaran, jadi untuk mengasah aktifan dan kreatifan dari siswanya. Nah, yang terakhir itu ada mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat. Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam penggunaan metode pembelajaran, yang pertama itu metode dapat membangkitkan motif, minat, atau gairah belajar murid. Itu membangkitkan keingintahuan dari seorang siswa, sehingga siswa termotivasi untuk mencari tahu mengenai materi-materi yang akan dipelajari. Yang kedua itu adalah metode dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian murid. Yang ketiga, metode dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri, yaitu metode yang digunakan mampu mendidik seorang murid untuk mencari tahu atau mencari referensi mengenai materi-materi yang akan dibahas secara individual, secara sendiri. Nah, setelah itu mereka dapat mendiskusikannya bersama teman-teman. Yang keempat, metode dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk mewujudkan hasil karya. Jadi setelah mereka mendapatkan atau mencari tahu informasi mengenai materi yang akan dipelajari, ini mereka dapat mengimplementasikannya dalam bentuk sebuah karya. Yang kelima yaitu metode dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut. Jadi metode yang digunakan itu dapat membangkitkan rasa keingintahuan mengenai materi yang jauh lebih luas tentang materi tersebut. Nah, yang keenam itu metode dapat meniadakan penyajian yang bervariasi, bersifat verbalitas, dan menggantinya dengan pengalaman atau situasi nyata. Nah, yang ketujuh itu metode dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai serta sikap-sikap. Jadi,
metode itu tidak hanya sebatas menyampaikan materi, tapi dapat mengembangkan dari sifat-sifat siswanya atau itu sendiri, mulai dari kejujuran dari siswanya tersebut, terus nilai-nilai norma lainnya. Pemilihan metode pembelajaran yang baik adalah dengan mengkombinasikan metode yang sesuai dengan karakteristik materi yang diajarkan, karakteristik siswa, kompetensi guru, serta sarana dan prasarana yang ada agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Pun prinsip-prinsip penentu metode pembelajaran. Yang pertama itu ada prinsip motivasi dan tujuan belajar. Motivasi itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dalam proses belajar mengajar. Belajar tanpa motivasi itu seperti badan tanpa jiwa. Demikian pula dengan tujuan. Proses belajar mengajar yang tidak mempunyai tujuan yang jelas itu akan tidak terarah. Kemudian yang kedua itu ada prinsip kematangan dan perbedaan individual. Semua perkembangan anak memiliki tempo atau sifat yang berbeda-beda. Karena itu setiap guru agar memperhatikan waktu dan irama perkembangan anak, motif, inteligensi, dan emosi, kecepatan menangkap pembelajaran, serta membawa faktor lingkungan. Jadi setiap anak itu memiliki tempo pemahaman materi yang berbeda-beda. Jadi setiap guru itu harus bisa mengetahui bagaimana cara setiap anak itu menerima materi dengan baik. Nah, lalu yang ketiga itu ada prinsip penyediaan peluang dan pengalaman praktis. Belajar dengan memperhatikan peluang sebesar-besarnya bagi partisipasi anak didik dan pengalaman langsung akan lebih memiliki makna daripada belajar verbalistik. Lalu yang keempat itu ada integrasi pemahaman dan pengalaman. Penyatuan pemahaman dan pengalaman menghendaki suatu proses pembelajaran yang mampu menerapkan pengalaman nyata dalam suatu proses pembelajaran. Nah, jadi sebuah pengalaman dan pemahaman anak itu atau peserta didik itu sangat mempengaruhi proses belajar. Nah, lalu yang kelima itu ada prinsip fungsional. Belajar merupakan proses pengalaman hidup yang bermanfaat bagi kehidupan berikutnya. Setiap belajar itu nampaknya tidak bisa lepas dari nilai manfaat, sekalipun bisa berupa nilai manfaat teoritis atau praktis bagi kehidupan sehari-hari. Lalu yang keenam itu ada prinsip penggembiraan. Belajar merupakan proses yang terus-menerus berlangsung tanpa henti. Tentunya sering kebutuhan atau tuntutan yang terus berkembang berkaitan dengan kepentingan belajar yang terus-menerus. Maka dari itu, metode belajar jangan sampai memberikan kesan memberatkan atau membosankan. Maka dari itu, kita harus memilih metode belajar itu yang tidak membosankan, karena belajar itu dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya ada jenis metode. Yang pertama itu ada metode ceramah. Dalam metode ceramah, siswa sebagai pendengar saja, sehingga sangat pasif karena mengajar dengan metode ini, pembelajaran dikendalikan oleh guru. Segala informasi hanya bersumber dari guru. Dalam metode ini, siswa dibekali pengetahuan yang sudah jadi oleh guru, karena itu siswa sering kehilangan minat dan kekuatan penalarannya. Guru melanjutkan materi pelajaran dengan kecepatan sendiri. Jadi terkadang tidak memperhatikan apakah siswa itu sudah paham atau belum. Kemudian guru terkadang dapat menggunakan papan tulis dan juga mendikte catatan. Metode ini tidak mengharapkan adanya pertanyaan atau respon dari siswa sebagai tujuan utamanya, karena hanya biar materi itu tersampaikan saja gitu. Terus keuntungannya yang pertama, metode ini cukup ekonomis, dimungkinkan untuk menangani siswa dalam jumlah besar pada satu waktu dan tidak diperlukan laboratorium. Yang kedua, pengetahuan dapat dibagikan secara cepat dan silabus yang ditentukan dapat tercakup dalam waktu singkat. Yang ketiga itu
menyederhanakan tugas guru saat dia mendominasi pelajaran untuk 70-85% waktu pelajaran dan siswa hanya mendengarkan. Yang keempat, dengan menggunakan metode ini cukup mudah untuk menyampaikan informasi faktual dan sejarah. Yang kelima, dengan mengikuti metode ini, guru dapat mengembangkan gaya mengajar dan eksposisi sendiri. Yang keenam, dalam metode ini guru dapat dengan mudah menjaga urutan mata pelajaran dengan merencanakan perkuliahannya terlebih dahulu. Ini meminimalkan kemungkinan adanya celah atau tumpang tindih. Yang ketujuh, beberapa ceramah baik yang disampaikan oleh guru dapat memotivasi, menyelidiki, menginspirasi siswa untuk berpikir kreatif. Jadi terkadang dalam metode ceramah ini guru juga suka menyelipkan pengalaman yang pernah dirasakan oleh guru tersebut. Kemudian kekurangan yang pertama itu dalam metode ini partisipasi siswa dapat diabaikan dan siswa menjadi penerima informasi yang pasif. Karena itu siswa tidak dilatih berpikir kritis. Yang kedua itu dalam metode ini tidak yakin apakah siswa tersebut berkonsentrasi dan memahami materi pelajaran yang diajarkan oleh guru kepada mereka, karena hanya guru yang mendominasi sehingga beberapa siswa terkadang tidak suka tertidur gitu, jadi kan tidak mendengarkan gurunya. Terus yang ketiga itu dalam metode ini pengetahuan disebarkan begitu cepat sehingga siswa yang lemah dalam memahami menjadi tidak suka belajar. Yang keempat, tidak memungkinkan siswa untuk berkembang. Yang kelima, tidak memperhitungkan pengetahuan sebelumnya tentang siswa. Jadi karena terlalu terburu-buru, jadi guru tersebut tidak mereview pengetahuan yang siswa punya sebelumnya. Yang keenam, tidak memenuhi kebutuhan dan perbedaan individu siswa. Yang ketujuh, tidak membantu untuk menanamkan sikap ilmiah. Yang kedelapan, metode yang tidak demokratis dan otoriter. Siswa tidak bisa menentang atau mempertanyakan putusan guru. Metode ini tuh biasa digunakan untuk menyebarkan pengetahuan faktual, memperkenalkan beberapa topik baru yang sulit, kemudian membuat generalisasi dari fakta yang sudah diketahui. Kemudian langkah lebih baik jika menggunakan metode ini, guru itu harus mengajak siswa untuk mencatat, kemudian di akhir juga harus mendorong siswa untuk bertanya, karena pelajarnya bosan, juga dibutuhkan guru itu mengasih humoris supaya tidak bosan. Jadi ya gitu. Yang kedua ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan mendemonstrasikan percobaan kepada seluruh siswa. Prinsipnya itu, metode ini didasarkan pada prinsip kebenaran itu yang berhasil. Kemudian perencanaan dan persiapannya itu guru harus merencanakan dan mempersiapkan hal-hal seperti materi pelajaran. Apakah demonstrasinya itu sudah relevan dengan materi? Kemudian pertanyaan itu harus sistematis ditanyakan kepada siswanya saat demonstrasinya, sebelum dan saat demonstrasinya berlangsung. Kemudian itu peralatan yang dibutuhkan. Kemudian hal yang perlu diperhatikan adalah eksperimennya harus sederhana dan cepat, karena biasanya demonstrasinya itu dilakukan terkadang di kelas, tidak di laboratorium juga. Terus yang kedua, hasil eksperimen harus sesuai dan jelas. Untuk itu guru harus sebelumnya harus mencoba dulu sebelum didemonstrasikan kepada siswa. Yang ketiga, posisi untuk melakukan eksperimen harus tepat agar semua murid bisa melihat eksperimen yang dilakukan. Yang keempat, siapkan peralatan cadangan selama eksperimen. Yang kelima, jaga peralatan demonstrasi. Kelebihan dari metode demonstrasi ini, dengan metode ini terjadi proses belajar mengajar yang bersifat
verbalisme bisa dihindari karena murid secara langsung disuruh untuk memperhatikan materi yang didemonstrasikan. Jadi lebih baik dibandingkan metode ceramah karena siswanya hanya sebagai pendengar yang pasif. Yang kedua itu proses belajar mengajar akan lebih menarik karena murid tidak hanya mendengarkan saja, tetapi melihat langsung peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, dengan mengamati secara langsung, murid dapat lebih mudah melakukan melakukan suatu pekerjaan yang telah didemonstrasikan. Kemudian kekurangannya, bila tidak ada persiapan yang matang, guru sering gagal dalam mendemonstrasikan materi yang diajarkan. Kemudian yang kedua, dalam metode demonstrasi ini membutuhkan peralatan atau bahan serta tempat yang memadai. Yang ketiga, guru dituntut mempunyai keterampilan khusus untuk memperagakan materi pelajaran yang diajarkan, sehingga metode demonstrasi juga memerlukan kemauan dan motivasi guru, serta keterampilan yang bagus untuk keberhasilan proses belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu project method atau metode proyek. Metode proyek adalah pendekatan kolaboratif yang difasilitasi oleh guru, di mana siswa memperoleh dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mendefinisikan dan memecahkan masalah yang realistis menggunakan proses penyelidikan yang panjang. Nah, adapun untuk prinsip-prinsip metode proyek, yang pertama itu belajar sambil melakukan. Yang kedua, ada belajar dengan hidup. Yang ketiga, anak-anak belajar lebih baik melalui asosiasi, kerjasama, dan aktivitas. Selanjutnya itu ada tahapan untuk menyelesaikan proyek. Yang pertama itu menyediakan situasi. Nah, sebuah proyek harus muncul dari kebutuhan yang dirasakan oleh murid atau guru, dan tidak boleh dipaksa pada mereka. Harus memiliki tujuan dan signifikan. Yang kedua itu memilih dan mengusulkan. Dari berbagai definisi proyek mengenai pendidikan, proyek yang diusulkan sebagai tugas sekolah yang nyata, lalu sifatnya sedemikian rupa sehingga menjadi murid benar-benar ingin melakukannya. Yang ketiga itu ada perencanaan. Para siswa didorong oleh guru untuk membuat rencana keluar dari detail proyek. Jadi dalam proses perencanaan, guru memiliki untuk bertindak hanya sebagai pemandu dan memberikan saran, tetapi perencanaan sebenarnya diserahkan kepada siswa. Yang keempat itu melaksanakan proyek. Melaksanakan proyek ini, setelah proyek dipilih dan detailnya dari proyek telah direncanakan, guru harus membantu siswa dalam pelaksanaan proyek sesuai dengan rencana. Jadi, sejak eksekusi sebuah proyek itu langkah terpanjang dari metode proyek ini. Selanjutnya itu menilai proyek. Nah, menilai proyek ini sebagai evaluasi. Nah, evaluasi proyek harus dilakukan oleh keduanya, yaitu oleh murid dan guru. Murid harus memperkirakan kualitas dari apa yang telah mereka lakukan sebelum guru memberikan evaluasi. Nah, evaluasi proyek harus dilakukan dalam terang rencana, kesulitan dalam pelaksanaan, dan hasil yang dicapainya. Selanjutnya itu selanjutnya ada metode scientific method. Scientific method ini atau metode ilmiah adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah ilmiah. Metode ini juga disebut sebagai metode sains atau metode penyelesaian masalah. Metode ilmiah membantu siswa mengembangkan kekuatan penalaran, berpikir kritis, dan penerapan pengetahuan ilmiah. Secara umum, langkah-langkah metode ilmiah pengajaran kimia sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Jadi, seorang siswa diberi kebebasan untuk mencari referensi mengenai materi yang akan dipelajari. Nah, seorang siswa mengidentifikasi atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak dimengertinya. Nah, itu. Terus, yang kedua itu adalah data yang relevan.
Pengumpulan data itu ketika masalah telah dinyatakan dengan jelas, secara sesuai upaya dilakukan untuk mengumpulkan data dari sebanyak mungkin yang berbeda sumbernya. Data tersebut mungkin tersedia di buku atau di artikel-artikel ilmiah. Yang ketiga itu adalah mengajukan hipotesis tertentu untuk pengujian. Berdasarkan data yang dikumpulkan, hipotesis tentatif diajukan untuk pengujian. Sebuah hipotesis sebenarnya solusi tentatif tertentu untuk masalah. Nah, hipotesis seharusnya diusulkan hanya setelah analisis objek dari data yang tersedia. Nah, selanjutnya itu adalah melakukan eksperimen. Setelah hipotesis diajukan, eksperimen dilakukan sesuai dengan rencana untuk menguji validitas dari hipotesa. Nah, yang kelima itu prediksi fenomena observasi lainnya disimpulkan dari hipotesa dan diamati. Dari pengamatan eksperimen, semacam itu validasi hipotesis diuji, dan mengetahui adakah kemunculan fenomena yang diharapkan sesuai dengan hipotesa atau tidak. Dan kemunculan fenomena itu diterima atau ditolak, dan bisa juga dimodifikasi hipotesisnya. Yang selanjutnya itu adalah menarik kesimpulan. Jadi setelah dilakukan eksperimen dan menentukan ada tidaknya fenomena atau dan dimodifikasi mengenai hipotesisnya, maka dapat ditarik kesimpulan. Nah, yang selanjutnya itu adalah keuntungan. Siswa belajar berdasarkan pengalaman mereka sendiri dan guru hanya sebagai pemandu. Jadi di sini guru hanya sebagai fasilitator. Yang kedua itu melatih siswa untuk mengidentifikasi dan merumuskan ilmiah masalah. Yang ketiga, memberikan pelatihan yang cukup kepada siswa dan teknik memproses informasi. Yang keempat, metode ilmiah mengembangkan pada siswa kekuatan berpikir logis. Yang kelima, membantu mengembangkan kejujuran intelektual pada siswa. Nah, yang keenam itu membantu siswa untuk belajar melihat hubungan dan pola antara benda dan variabel. Yang ketujuh, memberikan siswa pelatihan tentang metode dan keterampilan menemukan pengetahuan baru. Selain memiliki keuntungan, scientific method juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu, metode ilmiah merupakan proses yang panjang dan memakan waktu. Yang kedua, metode ilmiah tidak pernah menjadi metode pembelajaran kimia yang lengkap. Yang ketiga, mayoritas guru kimia tidak dapat berhasil melaksanakannya. Yang keempat, metode tidak cocok untuk semua siswa, karena hanya cocok untuk kelas yang terang dan siswa yang kreatif. Metode diskusi adalah suatu kegiatan kelompok dalam memecahkan masalah untuk mengambil kesimpulan. Nah, diskusi ini selalu diarahkan pada pemecahan masalah yang dapat menimbulkan berbagai macam pendapat dan pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan yang dapat diterima oleh anggota daripada kelompok-kelompok tersebut. Nah, menurut Mulyani Sumantri ini, metode diskusi ini bertujuan untuk yang pertama melatih peserta didik mengembangkan keterampilan bertanya, berkomunikasi, menafsirkan, dan menyimpulkan bahasan. Yang kedua, melatih dan membentuk kestabilan sosio-emosional. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir sendiri dalam memecahkan masalah sehingga konsep diri yang lebih positif. Yang keempat, mengembangkan keberhasilan peserta didik dalam menemukan pendapat. Yang kelima, mengembangkan sikap terhadap isu-isu kontroversial. Dan yang keenam, melatih peserta didik untuk berani berpendapat tentang suatu masalah. Metode diskusi ini memiliki kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihan metode diskusi yaitu yang pertama, merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan, prakarsa, dan terobosan baru dalam pemecahan suatu masalah. Yang kedua, mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, memperluas wawasan. Yang keempat, membina untuk terbiasa bermusyawarah untuk mufakat dalam memecahkan masalah. Dan untuk kelemahan dari metode diskusi yaitu yang pertama, pembicaraannya terkadang menyimpang sehingga memerlukan waktu yang panjang. Yang kedua,
tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar. Yang ketiga, peserta mendapat informasi yang terbatas. Dan yang keempat, mungkin dikuasai oleh orang-orang yang suka berkuasa atau yang menonjolkan diri. Selanjutnya ada metode pemecahan masalah. Dalam metode ini, yaitu dalam pengajaran kimia, siswa dapat juga dituntut untuk memecahkan masalah bisa dengan desain eksperimen yang memanfaatkan pengetahuan sebelumnya. Proses ini didasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan yang telah dimiliki sebelumnya dengan menggunakan langkah-langkah yang sesuai untuk menemukan suatu jawaban. Menurut Polya, dalam pemecahan masalah ini terdapat 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama memahami masalah. Langkah memahami masalah ini yaitu kemampuan siswa dalam mengidentifikasi apa yang diketahui dan yang ditanyakan dalam soal. Yang kedua ini merencanakan pemecahannya. Langkah merencanakan pemecahannya ini yaitu kesanggupan siswa dalam membuat rencana-rencana untuk menyelesaikan soal dan kemampuan siswa dalam menentukan rumus yang akan digunakan dalam soal. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Langkah ini merupakan kesanggupan siswa dalam melakukan perhitungan dengan rumus. Dan yang keempat, memeriksa kembali ini termasuk membuat kesimpulan dengan menghubungkan hasil dari perhitungannya. Selanjutnya itu ada metode penugasan. Metode penugasan ini adalah metode dengan teknik pembelajaran yang terdiri dari informasi terbimbing, pembelajaran mandiri, keterampilan menulis, dan menyusun laporan. Salah satu metode yang dapat membuat proses belajar menjadi menyenangkan, efektif, dan efisien yaitu metode penugasan ini. Tugas itu dapat diberikan dalam bentuk daftar sejumlah pertanyaan mengenai mata pelajaran tertentu atau suatu perintah yang harus dibahas dengan diskusi atau perlu dicari uraiannya pada buku pelajaran. Metode penugasan ini mempunyai tujuan yaitu menumbuhkan kebiasaan belajar mandiri pada siswa, yaitu dengan tugas-tugas yang telah diberikan, siswa mandiri menemukan informasi sendiri, lalu menumbuhkan sikap ilmiah dan kebiasaan berpikir kritis di kalangan siswa, lalu menumbuhkan sistem pembelajaran yang eksploratif. Cara untuk mengajar yang dilakukan dengan pemberian tugas ini, jadi siswanya bisa mengerjakan tugasnya di luar jam pelajaran. Pelaksanaannya bisa dilakukan di rumah, perpustakaan, laboratorium, namun hasilnya itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, metode penugasan ini mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya itu, anak menjadi terbiasa mengisi waktu luangnya, memupuk rasa tanggung jawab, melatih anak berpikir kritis, tekun, dan giat dan rajin. Sedangkan adapun kelemahannya, yaitu tidak jarang pekerjaan yang ditugaskan itu siswa meniru atau menyontek. Karena perbedaan individual anak, tugas yang diberikan secara umum mungkin beberapa orang di antaranya merasa sukar, sedang yang lain merasa mudah. Nah, dengan karena itu, menyesuaikan tugas ini dapat, jika dilakukan secara terus-menerus, juga dapat mental siswa dapat terganggu jika tugas terlalu menumpuk. Lalu ada yang terakhir ini ada metode unit. Metode unit ini merupakan pengajaran yang mengarahkan kepada peserta didik pada pemecahan suatu masalah yang dirumuskan dahulu secara bersama-sama, atau bisa didefinisikan juga sebagai cara penyajian pembelajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan, sehingga pemecahannya dilakukan secara keseluruhan dan bermakna. Dalam perkembangan terakhir ini, metode unit ini sering diungkapkan sebagai pembelajaran berkolerasi atau pembelajaran terpadu. Untuk melakukan pemecahan masalah secara tuntas,
Diperlukan pemecahan masalah dari berbagai aspek atau berbagai ilmu pengetahuan. Pemecahan masalah ini dapat dari berbagai aspek dapat memungkinkan keterlibatan lebih dari satu bidang studi dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun tujuan metode ini itu yang pertama melibatkan para siswa mengkaji dan memecahkan suatu masalah dari berbagai disiplin ilmu. Jadi tidak hanya dari satu bidang studi ilmu, tapi bisa lebih dari satu. Lalu mengembangkan sikap kritis, kerjasama, keingintahuan, menghargai waktu, dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian mengembangkan keterampilan berkomunikasi antar pribadi, interpersonal communication pada diri siswa. Adapun karakteristik metode unit ini yaitu pengajarannya itu mempunyai tujuan yang luas dan menyeluruh. Lalu perencanaan bersama antara guru dan siswa dalam hal kegiatan belajar mengajar. Jadi ada perencanaan sebelum kegiatan belajar mengajar terjadi. Lalu berpusat pada masalah yang luas. Kemudian berpusat pada kegiatan siswa, berpusat pada pemecahan masalah yang tuntas. Jadi masalahnya harus terselesaikan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.